Segahan ini kadang-kadang juga menjadi salah satu pendapat yang tidak paham dengan mengatakan bahwa wah, umat Hindu memberi makan setan. Om Awignamastu Namasidam. Om Siddhir Astu Tat Astu Swaha. Om Swastiastu. Rahayu 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 Sagung Dumadi. Hong Ulun Basuki Langgeng. Para sahabat Dharma yang saya muliakan, ada hal-hal yang dalam berkegiatan agama Hindu di Nusantara ini yang sering menjadi pertanyaan. Nah, sangat sederhana yang akan kita perbincangkan kali ini, dan ini khususnya sebenarnya ditujukan kepada para dharmika dan juga para generasi muda. Tentu tidak tertutup kemungkinan juga untuk yang lain, yaitu tentang segahan, ya, segahan. Dalam segahan sebetulnya terkandung hal-hal yang bersifat spiritualitas dan persembahan untuk Hyang Ibu Pertiwi. Kenapa dikatakan persembahan untuk Hyang Ibu Pertiwi? Ya karena memang yang namanya segahan itu kita lihat lebih banyak atau bahkan selalu dipersembahkan lewat Pertiwi. Artinya diletakkan di tanah, di bumi seperti itu. Nah, itu segahan. Nah, segahan ini kadang-kadang juga menjadi salah satu pendapat yang tidak paham dengan mengatakan bahwa wah, umat Hindu memberi makan setan. Memang kalau pendapat seperti ini dibiarkan, ya, dan memang selama ini kita biarkan, tapi bukannya hilang, bukannya berkurang pendapat bahwa umat Hindu bersahabat dengan setan, tapi semakin menjadi-jadi. Nah, celakanya seringkali banyak umat Hindu, khususnya generasi muda, dan mungkin juga para dharmika, yang belum paham bagaimana menjelaskan kepada orang-orang yang gagal paham ini. Saya menyebutnya gagal paham, ya, karena mereka hanya melihat secara fisik. Ya, secara fisik, dengan mata fisik, bahwa segahan itu hanya dinikmati oleh serangga-serangga, oleh semut. Tetapi kita harus ingat bahwa manusia ini kan diciptakan dengan dua sisi. Kalau kita punya mata fisik, maka kita juga punya mata batin. Nah, umat Hindu dalam melaksanakan kegiatan keberagamaan Hindu tidak hanya menggunakan mata fisik, tapi juga menggunakan mata batin. Demikian juga ketika umat Hindu menghaturkan segahan kepada Hyang Ibu Pertiwi, ya katakanlah ini adalah yadnya untuk Hyang Ibu Pertiwi. Umat Hindu tidak hanya menggunakan mata fisik, tapi juga mata batin. Artinya apa? Ada sebuah proses yang secara metafisik, secara tidak kasat mata terjadi lewat segahan yang diaturkan ini. Ya, ada ini sebetulnya, ya. Nah, ini memang harus diberikan pemahaman khususnya kepada para dharmika dan juga kepada anak muda, sehingga mereka bisa menjelaskan nantinya kepada orang-orang yang ingin tahu, sehingga orang itu tidak hanya katakanlah menuduh, wah memang orang Hindu memelihara setan, bersahabat dengan setan. Ya. Nah, padahal tidak seperti itu. Karena di dalam segahan itu ada nilai spiritualnya. Ada nilai spiritualnya. Ya. Misalnya segahan pancawarna. Kenapa pancawarna? Kenapa warnanya 5? Memang ada yang membuat segahan warnanya 3,
mungkin juga warnanya 11, atau mungkin warnanya yang 5 ini double. Artinya biasanya kalau segahan pancawarna itu kan ada warna putih, warna merah, kuning, hitam, lalu campuran dari 4 warna itu. Dan itu dibuat dari makanan, nasi khususnya. Tapi ada juga yang membuat segahan pancawarna ini double. Putihnya 2, merahnya 2, kuningnya 2, hitamnya 2, dan juga campuran 4 warnanya 2 juga. Tentu ini dilakukan karena masing-masing punya niat, punya manfaat seperti itu. Nah, ada beberapa pengalaman dari orang-orang tertentu. Ya, misalnya ada seorang Sulinggih. Beliau ini setiap kliwon membuat segahan hitam. Ya, beliau seorang guru besar waktu Walakenya. Kemudian beliau melinggih menjadi seorang pandita, dan beliau bercerita bahwa ketika segahan hitam itu dihaturkan ke Pertiwi, beliau dengan mata batinnya, karena kebetulan beliau juga peka ya, sensitif ya, dan mungkin karena usianya sudah lebih dari 100 tahun, beliau melihat bahwa nasi hitam itu berubah menjadi hewan-hewan yang beliau sendiri tidak bisa identifikasi. Apakah itu ulat, apakah itu cacing, atau jenis-jenis serangga yang lain. Dan beliau melihat bahwa hewan-hewan metafisik ini bergerak, menyebar ke semua arah. Dan ketika beliau mengikuti dengan mata batinnya, terjadi proses pembersihan yang dilakukan oleh hewan-hewan yang nggak jelas tadi itu. Ini meyakinkan bahwa terjadi sesuatu, sebuah proses berlangsung dengan hanya sebuah segahan yang terbuat dari nasi berwarna hitam. Ada proses di sana. Nah, kemudian ada lagi seorang penekun spiritual yang sudah menekuni spiritual ini puluhan tahun ya, walaupun usianya masih muda lah, beda jauh dengan Sang Sulinggih tadi. Ketika dihaturkan sebuah segahan pancawarna dengan mata batinnya, penekun ini melihat bahwa ada hewan yang secara metafisik mendekati segahan itu, berwujud seekor ular. Walaupun ular ini tidak menakutkan, malah menurutnya kelihatan lucu, seperti ular-ular yang muncul dalam film-film kartun itu. Dan ular ini mendekati segahan pancawarna tadi, lalu hanya mencium aromanya, hanya mencium aroma dari segahan itu. Jadi dia menikmati aromanya. Ya, sebelum itu dia menengok dulu ke sang penekun ini. Setelah mencium aromanya, berlalu. Nah, berikutnya muncul lagi wujud ular juga, yang lucu juga, melakukan hal yang sama. Nah, ini pengalaman yang pertama. Yang kedua, nah ini lebih unik lagi. Ketika sang penekun mengaturkan segahan pancawarna, dengan mata batinnya, tiba-tiba dia melihat sesosok tubuh manusia tentunya. Sosok tubuh manusia jongkok di depan segahan itu. Dan yang unik, semua organ tubuh termasuk darah sosok itu terlihat jelas. Artinya apa? Kulitnya transparan. Nah itu. Kemudian penekun yang sama, suatu hari diminta oleh seorang pemangku mendampingi sebuah acara di pura, sembahyang tengah malam. Dan sang pemangku sudah menyiapkan segahan pancawarna. Ketika tiba di depan pura,
Lalu segahan itu diaturkan 4 tanding segahan di depan pura. Dari jauh kelihatan, menurut sang penekun ini, itu beragam makhluk datang beramai-ramai dengan gembira. Tetapi begitu dekat dengan segahan ini, tiba-tiba semua makhluk-makhluk itu berbalik arah dan dengan marah meninggalkan segahan. Ada apa sesungguhnya? Ternyata segahan itu memang sudah dibuat sejak cukup lama oleh sang pemangku dan diletakkan, disimpan di kulkas, sehingga segahan itu kering dan sudah berbaur warna-warna dari segahan pancawarna ini. Artinya apa? Secara etika, sang makhluk-makhluk tadi yang sering kita sebut dengan Buddha kala itu juga punya etika, punya sopan santun, dan tidak dengan mudah menerima apapun yang diaturkan oleh manusia. Nah, jadi para sahabat Dharmika yang saya hormati, segahan itu tolong jangan dilihat hanya dengan mata fisik, tetapi cobalah membayangkan dengan mata batin. Dan dari 4 atau beberapa pengalaman, salah satunya seorang sulinggih tadi dan juga seorang penekun spiritual, ini membuktikan bahwa segahan itu tidak sekedar sesaji asal-asalan, tetapi sesaji yang memiliki nilai spiritual. Dan sesungguhnya hampir semua sesaji yang diaturkan oleh umat Hindu, baik yang ke atas untuk para dewata, untuk para leluhur, dan juga yang ke bawah untuk yang Ibu Pertiwi, semuanya mengalami proses metafisik atau proses niskala. Dan itu sebetulnya berdampak kepada alam semesta. Bayangkan, sekarang kalau segahan saja yang sangat atau begitu sederhananya mampu melakukan proses pembersihan. Dan bayangkan lagi, kalau umat Hindu setiap 5 hari atau pada hari-hari tertentu, hari-hari suci, mengaturkan segahan kepada yang Ibu Pertiwi, bayangkan berapa banyak atau berapa bagian dari alam semesta ini yang mengalami pembersihan dan pemurnian. Maka segahan sebagai salah satu sesaji yang sangat sederhana dan lebih banyak bersifat rumahan, seyogianya menjadi salah satu segahan yang penting bagi setiap rumah tangga umat Hindu, karena ini merupakan bagian daripada ianya melalui yang Ibu Pertiwi yang sesungguhnya untuk juga alam semesta. Nah, mungkin bagi para sahabat Dharmika dan juga para generasi muda perlu nanti mampu menjelaskan bahwa segahan bukan sesuatu yang bersifat abal-abal, tetapi sesuatu yang bersifat spiritual dan berdampak kepada yang mengaturkan segahan, pribadi-pribadi, area di mana segahan diaturkan, rumah tangga misalnya, dan alam semesta pun mengalami perubahan-perubahan yang tadi saya katakan memurnikan alam semesta. Artinya apa? Kesuciannya. Sehingga kita sebagai salah satu penghuni alam semesta akan merasakan lebih aman dan nyaman hidup di dunia ini hanya karena segahan. Dan seandainya semua umat Hindu yang di seluruh Nusantara mengaturkan sesuatu ya, yang orang Bali menyebut segahan, mungkin orang Jawa mengatakan tumpeng 5 warna yang kecil-kecil, atau mungkin saudara-saudara kita di Kaharingan berbeda, atau di Tengger juga berbeda, namun semua nilainya adalah segahan untuk yang Ibu Pertiwi, maka umat Hindu telah memberikan kontribusi yang besar untuk keajegan Nusantara. Nah, para sahabat
Dharmika, dan generasi muda yang saya kasihi. Semoga perbincangan singkat ini mampu memberikan motivasi, semangat bahwa kita umat Hindu masih bisa dan mampu untuk berkontribusi demi negeri ini, walaupun caranya mungkin lebih kepada hal-hal yang bersifat metafisik. Terima kasih atas perhatiannya, dan Aum Santi 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 Aum.